Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi Rasulillah ajmain. Sahabat Pelantar Muda yang dirahmati oleh Allah, yang kami banggakan, bertemu kembali kita di dalam channel ini untuk mendiskusikan atau juga mungkin berbagi buah pikiran, ide dan gagasan. Kali ini kita akan berbicara tentang seorang tokoh yang boleh kita katakan sebagai tokoh yang menjadi bintang media, juga berpengaruh di dalam perpolitikan di Indonesia pada akhir-akhir ini. Dia adalah Bung Ade Armando. Nama ini kembali mencuat menjadi trending topik di Twitter berkaitan dengan tanggapannya terhadap aksi yang dilakukan oleh BEM UI, di mana BEM UI 2021 melalui akun Twitternya @BEMUIofficial melakukan kritik dengan menuliskan tweet tentang Presiden Jokowi, the king of lip service. Nah, Ade Armando menyerang atau menyebut bahwa langkah-langkah kekritisan dari para mahasiswa ini adalah sesuatu sikap yang menurut dia adalah sebuah yang tidak tepat, dan menyebut langkah itu adalah langkah-langkah yang pandir. Pandir ini di dalam bahasa Minang itu disebut dengan pandi, ya. Itu artinya sudah sangat sarkas sekali, bahwa itu adalah bodoh dan sangat bodoh sekali. Lalu Ade Armando juga sebelum dari viralnya di trending topik hari ini juga sudah banyak menjadi bahan pembicaraan, karena ia muncul membahagian dari orang yang membela Presiden Jokowi, di kubu Presiden Jokowi, dan juga memiliki channel YouTube Cokro TV yang mengusung logika akal sehat. Nah, langkah-langkah yang dilakukan oleh Bung Ade Armando ini menjadi pembahasan dari seluruh media massa di dunia maya, di Twitter, dan pemberitaan-pemberitaan melalui media digital. Kita banyak menemukan sekali tanggapan-tanggapan yang diberikan terhadap pernyataan dari Bung Ade Armando. Tidak banyak orang mungkin yang kenal, karena tidak mengetahui siapa Bung Ade Armando. Ketika kita men-searching di Google, kita temukan dari Wikipedia bahwa Bung Ade Armando ini lahir di Jakarta 24 September 1961, dan dia adalah merupakan seorang dosen, seorang akademisi yang bertugas mengajar di Universitas Indonesia di Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Sebelumnya juga Bung Ade Armando bertugas atau pernah menjadi anggota Komisi Penyiaran Indonesia periode 2004-2007, dan menjadi ketua program S1 Ilmu Komunikasi FISIP UI periode 2001-2003, dan pernah menjadi Direktur Pengembangan Program Pelatihan Jurnalistik Televisi Internews dari tahun 2001 sampai 2002. Pendidikannya dilalui di SD di Banjarsari
1 Bandung tahun 1973, kemudian SMP Negeri 2 Bogor 1976, SMA Negeri 2 Bogor 1980, kemudian S1-nya dari Universitas Indonesia tahun 1988, kemudian S2-nya di Florida State University Amerika Serikat tahun 1991, dan S3-nya di Universitas Indonesia tahun 2006. Bung Ade Armando adalah termasuk orang yang menarik menurut kita di Palanta, di mana ada 2 orang di dunia maya ini yang selalu berbicara tentang akal sehat. Satu adalah Bung Rocky Gerung, yang kita sangat familiar dengan istilah dungu yang dilontarkan oleh Bung Rocky, dan sementara juga Bung Ade Armando mengusung tema logika akal sehat bersama-sama dengan Denny Siregar, Eko Kuntadi, dan juga sekarang sudah ada bergabung di situ Valdo Maldini, bersama-sama berada di Cokro TV. Nah, Bung Ade Armando sering adalah orang yang sangat keras menentang tentang radikalisme, intoleran, dan seterusnya yang disuarakannya melalui Cokro TV. Dan Bung Ade Armando termasuk orang yang sering melakukan langkah-langkah kontroversial yang menyongsong arus berpikirnya massa, dan dia termasuk orang yang berani bertentangan dengan arus pikiran massa yang berkembang, di mana kita memahami juga bahwa ada logika-logika yang tidak sehat yang berkembang di tengah masyarakat, dan itulah yang dilawan oleh Bung Ade Armando. Namun juga terkesan Bung Ade Armando ini orang yang berada di posisi kubu pemerintahan, khususnya adalah berada di kubu rezim Jokowi, yang menurut sebahagian orang itu juga ketika dia mengusung logika akal sehat, kita tidak begitu banyak melihat suara-suara kritis yang dilontarkan oleh Bung Ade Armando terhadap kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh rezim yang menurut masyarakat, menurut sebahagian orang itu tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Dan kesannya adalah Bung Ade Armando selalu berada membela kebijakan-kebijakan yang dilahirkan oleh Presiden Jokowi atau rezim Jokowi yang ada sekarang. Dan kemudian lagi Bung Ade Armando termasuk orang yang juga menentang begitu kuat Gubernur DKI Anies Baswedan, dan yang paling fenomenal itu adalah ketika dia memposting foto ataupun gambar dari Gubernur Anies Baswedan dalam bentuk joker, dan tentu saja ini menimbulkan reaksi yang sangat kuat di tengah masyarakat, yang inilah yang menjadi tanggapan hari ini ketika Bung Ade Armando menyoroti apa yang ditweet oleh BEM UI, sementara dia juga menyebarkan, dulunya adalah menyebarkan gambar dari Gubernur Anies Baswedan dalam bentuk wajah yang sudah dirubah berbentuk joker, dan di sini kelihatan sekali bahwa ada ketidakadilan dari cara berpikir Bung Ade Armando terhadap kritikan yang dikeluarkan oleh BEM UI terhadap Presiden Jokowi, namun tidak adil di dalam menyikapi apa yang ia lakukan terhadap Gubernur Anies Baswedan. Walaupun itu disampaikan bahwa oleh
Bung Ade Armando bahwa dia siap bertanggung jawab, tetapi dia menyatakan bahwa gambar itu bukan dia yang menyajikan, bukan dia yang membuat, tapi dia siap bertanggung jawab karena itu adalah bukti kekecewaannya terhadap atau bentuk kekecewaannya terhadap Gubernur Anies Baswedan yang menurut dia banyak melakukan penganggaran-penganggaran di DKI yang tidak tepat dan boros dan segala macamnya. Dan itu juga sebetulnya yang dilakukan oleh BEM UI, menyuarakan bagaimana janji-janji Presiden Jokowi yang belum terpenuhi atau pernyataan-pernyataan dari Presiden Jokowi yang realitas di lapangan tidak seperti apa yang beliau sampaikan. Selain itu, kita kutip dari tribuntimur.com yang diterbitkan hari Selasa 5 November 2019 jam 21:02. Tribun menulis 8 kontroversi Ade Armando, dosen Universitas Indonesia, yang trending karena meme Joker Anies Baswedan. Di sana disebutkan bahwa ada 8 kontroversi dari Ade Armando. Kontroversi yang pertama itu adalah ia dilaporkan oleh anggota DPD RI Fahira Idris terkait postingan meme Anies Baswedan berwajah Joker. Kemudian ia juga, kontroversi yang kedua adalah dia juga dilaporkan kepada Kepolisian Polda Metro Jaya pernah menetapkan dia sebagai tersangka dugaan penistaan agama pada 25 Januari 2017, di mana yang melaporkannya itu adalah Johan Khan yang mempermasalahkan soal tweet Ade Armando yang menulis Allah bukanlah orang Arab. Tentu Allah senang kalau ayat-ayatnya dibaca dengan gaya Minang, Ambon, Cina, hip hop, dan blues. Kemudian yang ketiga, Ade Armando juga pernah dilaporkan oleh Lembaga Bantuan Hukum Bang Japar pada tanggal 28 Desember 2017 dilaporkan karena Ade Armando atas unggahan foto berisi para ulama termasuk Rizik Syihab yang menggunakan atribut Natal dan dugaan tindak pidana ujaran kebencian terkait SARA. Ade menjelaskan dalam unggahannya itu dia telah mencantumkan keterangan bahwa foto itu hoax. Justru maksudnya itu adalah klarifikasi kepada publik, masa ke orang-orang tertentu saja, kata dia. Kemudian kontroversi yang keempat menurut Tribun Timur, Ade Armando kembali dilaporkan ke polisi terkait unggahannya di Facebook yang diduga menista agama. Kali ini dia dilaporkan oleh pemimpin Majelis Taklim Nahdlatul Fatah Salman Al-Farisi dan Front Pembela Islam ke Badan Reserse Kriminal Kepolisian RI Jakarta Pusat Senin 8 Januari 2018. Ade dilaporkan atas unggahannya yang mengomentari hadis Nabi melalui akun Facebooknya. Dia menulis, hampir pasti isi hadis tidak persis sama dengan apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad. Yang suci itu Al-Quran, hadis mah enggak. Kemudian yang kelima, menurut Tribun Timur, kontroversi Ade Armando itu adalah dia pernah dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Denny Adrian Kusdayat karena unggahannya di Facebook soal azan. Soal azan ini diposting oleh Ade Armando ketika dia menanggapi komentar Sukmawati perkara azan. Seandainya ada orang yang merasa kidung lebih indah dari azan, ya enggak apa-apa dong. Azan itu tidak suci. Ya biasa-biasa sajalah, kata Ade melalui telepon. Kontroversi yang keenam, Ade Armando bersama Masyarakat Peduli Indonesia
MPI melaporkan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto ke Bareskrim Polri atas dugaan penyebaran berita bohong atas kemenangannya dalam kontestasi Pilpres 2019. Ade menjelaskan bahwa kami mengadukan Prabowo dengan gugatan menyebarkan kabar bohong yang dikhawatirkan menimbulkan keonaran di masyarakat, kata Ade di Bareskrim Polri Senin 22 April 2019. 7. Dalam pelaporan Ade terkait penyebaran hoax oleh Prabowo Subianto, Ade Armando juga turut melaporkan Imam Besar Front Pembela Islam FPI Rizik Syihab atas dugaan penghasutan. Penghasutan yang dimaksud oleh Ade adalah melarang Prabowo dan Sandi untuk menemui pihak Jokowi. Penghasutan yang dimaksud Ade adalah di mana Habib Rizik melarang Prabowo dan Sandi untuk menemui pihak Jokowi usai pencoblosan. Ade menilai pernyataan Rizik berpotensi mendorong masyarakat untuk tidak percaya hasil pemilu. Dan yang terakhir, yang ke-8, kontroversi Ade Armando itu menurut Tribun Timur adalah Ade Armando menyebut organisasi Tarbiyah adalah salah satu organisasi yang berbasis kokoh dan berkembang di Universitas Indonesia. Organisasi Tarbiyah itu berwujud lembaga dakwah kampus Salam UI atau Nuansa Islam UI yang mendapat suntikan dari dana UI. Dan itulah beberapa langkah atau kontroversial dari Ade Armando. Dan tentu saja keberpihakan Ade Armando terhadap rezim ini jelas menimbulkan penolakan dari orang-orang yang berseberangan dengan Presiden Jokowi, dan terkesan bahwa Bung Ade Armando ini adalah orang yang membabi buta di dalam mendukung Presiden Jokowi. Tapi menariknya adalah Bung Ade Armando termasuk orang yang tidak setuju terhadap ide yang diusung oleh Muhammad Qodari tentang pencalonan atau memajukan 3 periode masa jabatan presiden, dan dia juga tidak setuju dengan Jokowi Prabowo. Dan itulah menariknya Bung Ade Armando, terlepas dari kontroversi yang keberadaannya dalam ide, pikiran dan gagasannya, keberadaan Bung Ade Armando ini menurut kita di Pelantara Muda adalah memicu pikiran, memicu gagasan sehingga pikiran-pikiran ini hidup kembali. Bukan berarti pernyataan kita bahwa kami setuju dengan apa yang dilakukan oleh Bung Ade Armando, bukan berarti juga kami menyalahkan juga semua pernyataan-pernyataan atau ide-ide atau pikiran dari Bung Ade Armando, tapi setidaknya kami ingin menyajikan kepada sahabat Pelantara semua bahwa sangat menarik untuk mencermati Bung Ade Armando ini, sehingga kita pun diajak hari ini bukan untuk saling menjatuhkan atas ketidaksukaan atau senangan atas pikiran-pikiran. Mari kita mulai kembali bersama-sama bahwa ide dilawan dengan ide, pikiran dilawan dengan pikiran, gagasan dilawan dengan gagasan. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bung Ade Armando di dalam Cokro TV-nya, bahwa dengan menggunakan logika yang sehat, akal yang sehat, negeri ini akan terjaga. Begitu juga sebetulnya apa yang dikatakan oleh Bung Rocky Gerung, kalau akal sehat itu tumbuh, maka negeri ini akan mencapai kejayaannya. Dan ini mungkin adalah sebuah proses di mana kita mulai tumbuh kesadaran-kesadaran untuk beradu ide, pikiran dan gagasan, bukan sumpah serapah yang ditulis di komentar-komentar netizen, di dalam
menanggapi video-video, terutama mungkin ada orang yang tidak suka dengan Bung Ade Armando, dan kemudian juga mungkin ada yang suka dengan Bung Ade Armando. Tapi ketika ada pihak-pihak yang pro dan ada pihak yang kontra, itu kita melihat bahwa komentar-komentar netizen itu jauh sekali dari apa yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan bahwa yang muncul itu adalah komentar-komentar yang memberikan pencerahan, bukan rasa amarah yang dituangkan di dalam bentuk tulisan-tulisan di kolom komentar. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang berfaedah bagi kita bersama. Mari kita hidupkan ide, pikiran, dan gagasan. Billahi fisabilil haq. Fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.